Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita patut bersyukur bahwa di minggu pertama setelah Pentakosta, kita sungguh merasakan bagaimana tuntunan dan kasih Tuhan senantiasa kita alami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan Dia dalam tuntunan tema, tunaikan tugasmu, Tuhan bersertamu. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Tabe Mati Olomi Opua. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Anugerah, salam dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu semua dalam ibadah kita saat ini. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur lewat Mazmur 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, Gidet Mazmur Daud, ya Tuhan, Tuhan kami,
Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan, kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari berdiri kita bersama-sama mendengarkan akan perintah untuk saling mengasihi yang terambil dari Roma pasal 13 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi demikian: Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Amin. Kasih Allah pengikatnya, bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala keterbatasan dan kelemahan kita.
Tuhan, dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepadamu. Olehnya itu kami datang memohon ampun kepadamu. Mati ikalemi o puang. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dijalankan, kita menyanyikan Pateinde.
Bapak Ibu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau senantiasa menyertai kami, dan Engkau melayakkan kami untuk beribadah kepadamu pada saat ini. Kiranya puji-pujian dan hormat berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah. Dan saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu telah menyatakan ungkapan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Dan kiranya Engkau memberkati akan persembahan ini ya Tuhan Allah, karena kami sungguh-sungguh mempersembahkannya dengan tulus hati dan dengan penuh kerendahan. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Tuhan Allah, yang Engkau telah berikan bagi kami sepanjang kehidupan ini hingga pada saat ini. Dan kiranya ya Tuhan, berkat-berkat-Mu yang masih ada pada kami, mampukan kami untuk dapat menggunakannya dengan penuh bijaksana dan dengan penuh tanggung jawab. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi satu dengan yang lain dan saling mempedulikan antar sesama. Ini kami Tuhan bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa dan persembahkan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Ya Tuhan, murah-Mu baka. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan. Ada 3 bagian Alkitab yang akan kita baca. Bacaan pertama dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13, dan bacaan Injil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di hari Minggu yang Engkau kuduskan ini. Kami sungguh-sungguh menghayati dan memaknai akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau mempersekutukan kami bersama sekalipun hanya melalui siaran tayangan ini. Dan jemaat-Mu ada di rumah masing-masing. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan memungkinkan kami mengalami kasih Tuhan dan bersekutu di dalam kasih Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Tuhan, buka akal pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh memaknai, memahami firman-Mu. Dan bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Di dalam pengampunan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-31.
Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari kitab Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan 13. 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan demikian, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang kekasih, mari berdiri kita mendengarkan Injil Kristus dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Allah telah berfirman. Haleluya. Haleluya, buka telinga
buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Shalom Aleichem. Terpuji nama Tuhan bahwa pagi ini di hari Minggu yang Tuhan kuduskan bagi kita sekalian, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama-sama sekalipun hanya melalui tayangan YouTube ini atau siaran seperti ini. Dan Bapak Ibu di rumah saja, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan tetap memberkati kita sekalian. Nah, pagi ini kita akan menghayati satu tema, tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Batu Yana di Patama Bahasa Toraya di Kua, palanda itu pas sanammu, puang matua urrondongko. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berita hoax di zaman sekarang ini semakin bertumbuh subur. Ya. Apalagi dengan adanya media sosial, maka semakin mudahlah penyebaran berita hoax itu. Entah itu melalui WhatsApp, Facebook, ya, dan media-media sosial yang lain. Terlebih lagi kadang Bapak Ibu Saudara-saudara ini menakutkan di masa-masa pandemi ini, begitu banyak berita hoax yang menyebar dan membuat kita semakin stres untuk membacanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, berita hoax itu sebenarnya bukan baru sekarang ini ada, tetapi jauh sebelumnya. Pada saat Yesus bangkit, berita hoax tentang kebangkitannya juga sudah tersebar. Ya. Dan yang menyebabkannya adalah para imam kepala dan para tua-tua Israel yang menyogok prajurit dengan penjaga-penjaga kubur Yesus agar mereka tidak mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Ya, kalau itu kita bisa lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Nah, mereka bermanipulatif dengan cara memutarbalikkan kebenaran menjadi kesalahan dan kesalahan menjadi kebenaran. Nah, di tengah-tengah realita dunia yang saat ini penuh dengan manipulasi dan berita hoax, setiap umat percaya, setiap kita Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan kebenaran, yaitu berita-berita yang dapat dipercaya, berita yang kredibel, dan itu sungguh-sungguh membangun. Nah, umat percaya dipanggil menggunakan setiap sarana komunikasi digital, termasuk percakapan personal dan juga percakapan-percakapan komunal, untuk menyebarkan berita kebenaran yang inspiratif, yang juga memberi motivasi dan juga memberi semangat. Apalagi di masa-masa COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita tidak perlu ambil bagian dalam penyebaran berita hoax, tetapi harus proaktif dalam menyebarkan berita-berita kebenaran dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena pusat penyembahan kita adalah Kristus. Itu yang terpenting Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengapa Kristus yang harus disembah dan dimuliakan? Ini pertanyaannya. Namun sangat jelas Bapak Ibu, yakni karena hanya Dia yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, di Matius pasal 28 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
Artinya apa? Kita memberitakan Injil karena Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Jadi kita melaksanakan tugas amanat agung adalah karena universalitas kuasa Kristus. Nah, yang memang merengkuh seluruh umat manusia. Merangkul semua umat manusia. Kalau Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 28 ayat 19, dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, perkataan Tuhan Yesus yang disebut dengan amanat agung ini sering menimbulkan kesalahpahaman karena dianggap sebagai pembenaran untuk melakukan kristenisasi. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus ini yang utama adalah menjadikan semua bangsa sebagai muridnya. Menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus tidak sama dengan kristenisasi. Karena makna menjadi murid berarti dia bersedia mengikut Yesus. Sekali lagi, makna menjadi murid berarti kita bersedia mengikut Yesus. Kita bersedia meneladaninya dan menerima dengan sepenuh hati semua yang diajarkan serta dilakukan oleh Yesus. Sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, berbeda dengan status menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara. Status menjadi orang Kristen hanya menunjuk pada keanggotaan gerejawi. Itu secara administratif. Tetapi tidak secara otomatis melaksanakan nilai-nilai iman Kristen dalam kehidupannya. Nah, itulah muncul istilah Kristen KTP. Nah, dalam hal ini untuk menjadi murid Kristus, setiap kita mesti bertanggung jawab untuk hidup dalam relasi yang benar dengan Kristus. Lalu kemudian kita memuridkan orang lain lewat kata dan perbuatan kita. Kita menjadi cermin bagi orang lain. Dan itu bukan berarti kita harus pergi langsung ke tempat yang jauh atau keluar ke tempat-tempat yang dianggap bahwa di sana harus kita kristenkan. Tidak perlu. Tetapi dimanapun kita saat ini dalam konteks kita masing-masing, kita bisa melakukan tugas pemuridan atau pekabaran Injil itu melalui kata, tindakan, dan tingkah laku kita. Sehingga ketika kita berkata, ketika kita bertingkah laku, orang akan mendapatkan kesejukan lewat tutur kata kita. Itu berarti kita sudah meneladani Kristus. Nah, jadi hidup kita mesti berada dalam keteraturan dan damai sejahtera Allah agar kita bisa mengabarkan Injilnya. Karena tugas PI juga akan membawa kita kepada keteraturan dan damai sejahtera Allah. Sama dengan apa yang dilakukan Allah ketika menciptakan bumi, langit dan seluruh isinya. Bumi yang semula kacau balau tetapi dibuat Allah menjadi teratur dan baik melalui penciptaannya. Itu yang kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 tadi. Nah, dan untuk melaksanakan tugas PI juga Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus menasihati jemaat Tuhan dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 14 agar terus sehati sepikir di dalam Tuhan, keluar untuk hidup berdamai dengan sesama, membagi salam dan damai sejahtera dengan yang lain dalam kehidupan bersama. Dan kalau hal itu kita lakukan Bapak Ibu, maka sebenarnya kita telah menyebarkan benih-benih Injil secara inspiratif dan juga kontekstual. Namun perlu kita ingat, dalam hal seseorang percaya dan bersedia menjadi murid Kristus adalah sepenuhnya pekerjaan Roh Kudus. Dan karena itu, teruslah tunaikan tugas panggilan kita dimanapun kita berada, sebab kita yakin
bahwa Tuhan beserta kita, sekalipun di masa-masa sulit saat ini, di masa-masa pandemi COVID-19, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita dan Tuhan tetap memampukan kita untuk menjadi pekabar-pekabar Injil yang luar biasa. Karena itu, yakinlah Bapak Ibu, tunaikanlah tugasmu. Tuhan besertamu. Roh Kudus menuntun kita. Amin. Mari sejenak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersaat teduh masing-masing menghayati firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi pekabar-pekabar Injil dan terus kami menunaikan tugas kami, karena kami yakin Tuhan akan beserta kami. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pada minggu yang akan datang, tanggal 14 Juni 2020, kita akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Dalam syafaat kita akan bersama-sama mendoakan saudara-saudara kekasih kita yang dalam gumul juang mereka karena sakit penyakit
Kita doakan juga jemaat Tuhan yang bersuka cita oleh karena pertambahan usia dan berkat-berkat Tuhan yang dialami. Kita juga berdoa buat kekasih-kekasih kita, jemaat Tuhan yang berada atau bekerja baik di dalam dan di luar negeri yang tidak bisa pulang karena COVID-19 atau belum bisa berkumpul bersama dengan keluarga karena pandemi COVID-19 ini. Mari bersatu hati Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa, syafaat kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas hari Minggu yang Tuhan anugerahkan kepada kami saat ini. Kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan beribadah bersama-sama sekalipun hanya melalui tayangan seperti ini dan jemaatmu berada di rumah masing-masing. Tetapi kami bersyukur bahwa melalui ibadah yang kami lakukan, sungguh-sungguh kami boleh membuang segala kekhawatiran kami dan memusatkan pikiran kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Firman-Mu telah diberitakan, biarlah atas kebenaran-Mu kami terus menjadi saksi-saksi-Mu, menunaikan tugas panggilan kami. Dan bahkan ya Tuhan, puji-pujian yang kami telah sampaikan kepadamu dan doa-doa umat-Mu, semuanya itu ya Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu atas perkenan-Mu bagi jemaat-Mu, bagi gereja-Mu di sini, di Jemaat Bukit Tamalan Reah. Kami mengucapkan terima kasih atas persekutuan dengan saudara-saudara seiman kami, atas pengajaran dan bimbingan yang kami peroleh dalam hidup ini. Sekalipun ya Tuhan, ada beberapa jemaat Tuhan yang berada atau bekerja baik di dalam dan di luar negeri yang tidak bisa pulang oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara-saudara kami, melindungi mereka dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang bersyukur atas pertambahan usia mereka. Sempurnakanlah ya Tuhan, dan kasih Tuhan kami alami dalam hidup ini. Kami berdoa juga buat kekasih-kekasih kami yang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Ingatkan kami juga ya Tuhan untuk terus berempati bagi saudara-saudara kami yang sakit. Mendoakan mereka, bahkan yang terdampak langsung dengan COVID-19 ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati dalam masa-masa perawatan. Bagi yang berduka ya Tuhan, kami terus berempati juga, menyatakan duka cita kami bersama-sama, dan kami percaya Tuhan akan menghiburkan mereka. Dan bagi mereka yang mengalami beban kehidupan, Tuhan kiranya memberkati. Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat majelis gereja yang boleh bertugas dan semua yang mengambil bagian dalam kebaktian ini. Kami percaya Tuhan yang memberi kami talenta untuk terus kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati, sekalipun kami harus berada di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Tetapi kami percaya inilah cara Tuhan untuk tetap menolong dan memberkati kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, Engkau kiranya memberkati setiap orang yang telah memberi diri untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dokter para medis, satuan tugas BNPB pemerintah yang menjadi garda terdepan, Tuhan kiranya terus memberkati mereka. Beri hikmat-Mu sehingga
di negara kami ini, bangsa kami ini, bahkan di daerah kami boleh terjadi pemulihan sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di surga, kiranya pada hari-Mu yang kudus ini kami menerima kekuatan dan bimbingan yang memampukan kami untuk berjalan bersama-Mu di dunia dan tidak menyimpang dari-Mu. Setiap hari, setiap saat kami jalani hidup dengan baik dan tetap di dalam naungan kasih Tuhan. Inilah doa kami, ini permohonan kami, ungkapan syukur kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ia sendiri juga mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2020 di rumah masing-masing. Roti dan anggur akan dibagikan ke rumah Bapak Ibu. Jemaat Bukit Tamalandrea mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Eliezer Palondongan STH yang telah melayani kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan dimanapun saja berada. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pasuling PKBGT Jemaat Lanraki yang juga telah mengambil bagian di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Beri kepadamu.
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah, tunaikanlah tugasmu, beritakanlah Injil, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa besertamu. Dan besertaimu juga. Jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ku ingin selalu dekat padamu mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala sertu. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbing aku, itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbing aku, itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam sehat.